kita mau bahas mengenai membangun kredibilitas dalam dunia kerja. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, penting dulu ya untuk diketahui apa sih yang dimaksud dengan kredibilitas, dan juga ternyata kredibilitas itu ada jenis-jenisnya loh teman-teman. Mau tahu apa aja? Langsung kita cek ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih apa sih definisi dari kredibilitas itu. Kredibilitas sendiri ini mempunyai banyak arti ya, atau mempunyai banyak definisi tergantung teman-teman mau melihat dari punya siapa gitu ya. Nah, kalau secara garis besar dari KBBI, kredibilitas itu adalah sesuatu atau perihal yang dapat dipercaya. Nah, kalau kredibilitas itu juga sebenarnya adalah kinerja dari seseorang ya, yang mana kinerjanya tersebut bisa dipercaya dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kredibilitas itu adalah persepsi seseorang juga terhadap sifat orang lain atau orang yang bisa kita percaya begitu ya. Nah, kata kredibilitas ini sendiri merupakan atau biasanya digunakan dalam suatu perusahaan, lembaga, selama konferensi, atau mungkin bisa kita gunakan dalam kehidupan pribadi kita. Nah, tapi sesuai dengan tema ya, kita akan membahas kredibilitas dalam dunia kerja. Jadi nanti untuk secara keseluruhan kita akan bahas di dalam dunia kerja. Kemudian untuk definisi dari kredibilitas selanjutnya ini menurut para ahli, yaitu menurut Jalaluddin Rahmat. Jadi menurut beliau kredibilitas itu adalah persepsi tentang sifat-sifat komunikator. Begitu ya. Kalau dari menurut Profesor Dr. Hafidz Canggara, menurut beliau kredibilitas itu adalah persepsi seseorang mengenai kelebihannya sehingga dapat diterima oleh orang banyak, seperti itu. Nah, kemudian dari para ahli lainnya yaitu Aristoteles mengatakan bahwa kredibilitas ini adalah seorang komunikator yang memiliki kekuatan begitu ya dari karakter pribadinya sehingga ia mampu untuk mengendalikan emosi dari pendengarnya, seperti itu. Nah, kemudian langsung saja kita bahas ya untuk jenis-jenis kredibilitas. Ternyata kredibilitas ini juga ada jenis-jenisnya teman-teman. Nah, kalau kredibilitas ini memang sering kali dikaitkan dengan nama baik, reputasi, ada juga kehormatan seseorang. Agar mendapatkan kredibilitas ini kita pasti harus bekerja secara maksimal begitu ya, dan juga memiliki attitude yang baik pastinya. Nah, kemudian apa saja sih 3 jenis-jenis dari kredibilitas? Langsung saja kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kredibilitas dalam sebuah profesi. Kalau misalkan seperti ini pastinya mengenai skill kita begitu ya. Jadi kredibilitas ini merujuk pada nama baik, reputasi, dan juga pengalaman pada bidang tertentu. Kredibilitas pada suatu profesi ini mampu menentukan tolak ukur bagaimana suatu profesi tersebut dapat dipercayai begitu. Nah, seperti misalnya nih, ada seorang translator yang menggeluti dunia penerjemah sejak lama. Nah, kemudian dia juga menghasilkan terjemahan yang sudah banyak dipercaya oleh pelanggan-pelanggannya begitu. Dalam hal ini, translator ini selalu mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal begitu ya, sehingga akan sering dicari oleh orang-orang yang ingin menerjemahkan tulisan atau yang membutuhkan translator. Seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah kredibilitas dalam bidang usaha. Kredibilitas ini dicapai melalui pelayanan pastinya ya, melalui pelayanan yang diberikan oleh suatu usaha terhadap konsumen mereka. Pada hal ini mereka itu dari bidang usaha ya, pastinya memberikan pelayanan yang baik ya, yang memuaskan, sehingga membuat konsumen dapat mempercayai kualitas dari produk mereka dan juga hasilnya itu pastinya bisa diterima ya. Nah, contohnya misalkan ada sebuah bank di mana bank tersebut selalu memberikan pelayanan yang baik dan juga kualitas dari hasil kerja yang baik, tidak memandang siapapun customernya begitu ya. Nah, sehingga membuat bank tersebut memiliki kredibilitas di mata masyarakat. Jenis kredibilitas selanjutnya yaitu kredibilitas di bidang penelitian. Nah, kredibilitas ini dapat dinilai dari data yang dikumpulkan atau kepercayaan data beserta kecocokan antara data dengan subjek penelitian. Nah, biasanya itu untuk menguji data yang dikumpulkan itu memiliki kredibilitas dapat dilakukan dengan observasi dan juga diskusi. Contohnya nih,
Kalau dari teman-teman mungkin di sini sudah pada tahu ya, kalau sebelum lulus kuliah ada yang namanya penyusunan skripsi. Nah, skripsi ini kan berupa penelitian ya, di mana kita juga harus menyediakan data yang kredibel, yang dapat dipercaya. Kemudian kalau misalkan mungkin teman-teman di sini ada yang berargumen atau mungkin ada yang sedang diskusi. Diskusinya itu menggunakan jurnal ilmiah, siapa yang teliti. Jadi hasil argumen atau mungkin apa yang teman-teman sampaikan atas suatu teori itu menjadi valid atau kredibel karena sudah berdasarkan hasil penelitian. Nah, itu dia tadi untuk segmen 1 di mana kita sudah membahas mengenai definisi dari kredibilitas dan juga jenis-jenis dari kredibilitas. Jangan lupa untuk mengikuti segmen selanjutnya karena kita akan membahas mengenai komponen kredibilitas. Oke, itu dia untuk segmen 1. Sampai jumpa di segmen berikutnya.